Selamat pagi Ananda semua, siswa-siswi kelas 10. Jumpa lagi dengan Serian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk bab keempat, di mana pada bab keempat ini kita akan berbicara tentang sebuah topik, yaitu hikayat. Mungkin teman-teman Ananda semua pernah mendengar apa itu hikayat. Hikayat itu memiliki makna asal dari bahasa Arab. Cerita, dongeng, hakayatul dari bahasa Arab. Maka bisa dipastikan awal mula cerita atau hikayat ini berasal dari Arab atau Timur Tengah. Ananda, hikayat dari definisinya dia merupakan sebuah cerita atau dongeng di masa lalu. Maka bisa kita kategorikan hikayat ini masuk ke dalam yang namanya prosa lama. Prosa lama itu antara lain hikayat, legenda, mite, sage, fabel. Maka hikayat masuk ke dalam salah satu dari prosa lama tersebut. Maka ceritanya selalu bercerita tentang kejadian-kejadian di masa lampau, kejadian-kejadian di masa lalu. Dan dia berisi apa? Nah, hikayat memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dikenali. Kira-kira apa? Dalam hikayat ada yang namanya ciri istana sentris. Artinya di dalam hikayat dia selalu memiliki cerita tentang kerajaan, istana, keraton. Nah, pokok-pokok masalahnya itu tidak jauh-jauh dari yang namanya istana ataupun yang kita sebut sebagai keraton. Dari raja, permaisuri, ulu balang, pati, semuanya bercerita tentang kerajaan. Yang kedua, biasanya dalam teks hikayat dia memulai sebuah cerita itu dengan kata-kata al-kisah, tersebutlah, hatta. Nah, itu ciri-ciri kata-kata Melayu kuno yang muncul di dalam namanya teks hikayat. Yang ketiga, di dalam hikayat selalu berkutat tentang yang namanya perebutan kekuasaan, kemudian perebutan wanita, lalu perebutan yang namanya tahta, harta. Maka cerita-cerita hikayat tidak jauh-jauh dari pokok-pokok masalah tersebut. Maka temanya hampir sama pada beberapa hikayat. Keempat, namanya juga hikayat, maka ceritanya sering diulang-ulang. Ya, artinya apa? Cerita ini menjadi sastra lisan maupun sastra tulisan yang berkembang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sehingga sulit dipastikan bahwasanya cerita ini benar adanya. Jadi dia ini berupa sastra yang muncul dari lisan, mulut ke mulut. Berikutnya, karena sastra ini lisan dari mulut ke mulut lalu bisa dituliskan, tidak jelas benar kapan kejadian hikayat ini terjadi. Maka tidak ada titik mangsa di situ atau kita sebut waktu. Maka tahunnya, kejadiannya kapan, penanda bahwa hikayat itu terjadi tidak bisa dipastikan. Maka hikayat ini bisa kita ambil sebagai contoh saja, sebagai penanda bahwasanya itu pernah terjadi di masa lalu, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Lebih tepatnya seperti itu. Berikutnya, karena dia sudah bertahun-tahun tidak tahulah siapa yang menuliskan pertama sekali, maka unsur penting ketika kita mengklasifikasikan hikayat, maka dia tentu saja menjadi sebuah karya sastra yang anonim. Anonim itu tidak diketahui siapa pengarangnya, tidak diketahui siapa penulis awalnya. Apakah ini memang berupa ditulis atau dia berupa sastra lisan. Nah, ini menjadi ciri paling penting di dalam sebuah prosa lama.
Tentu saja dalam konteks ini kita berbicara tentang hikayat. Lantas nilai-nilai apa saja yang muncul di dalam hikayat? Tentu saja ada nilai yang bisa kita ambil di dalam hikayat ini. Maka nilai yang muncul yang pertama adalah nilai budaya. Jadi budaya ini adalah hasil cipta rasa dan karsa yang muncul sebagai tradisi terus menerus di dalam sebuah kisah. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai budaya yang muncul dari dalam masyarakat. Maka hikayat ada budaya di dalamnya. Yang kedua adalah nilai sosial. Di dalam sebuah teks hikayat maka akan ada muncul nilai yang berhubungan satu orang dengan lainnya, satu kelompok dengan lainnya. Maka ini kita sebut sebagai nilai sosial yang muncul dalam teks hikayat. Yang ketiga adalah nilai moral. Kita tahu bahwa nilai moral di dalam sebuah teks hikayat maka adalah pesan apa yang bisa membuat pribadi, yang membuat moral menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita sebut moral. Perubahan tingkah laku ketika seseorang sudah membaca hikayat, maka ada pesan yang diambil. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai moral. Nilai yang keempat adalah nilai keagamaan. Maka setelah membaca hikayat akan muncul perasaan di dalam hati bahwa ada kedekatan dengan Tuhan. Apa yang diharuskan dalam memperkuat keimanan, dalam memperkuat nilai-nilai agama. Maka nilai yang muncul, ada keagamaan di situ, itulah dia nilai keagamaan. Yang kelima, ada nilai pendidikan. Hikayat ditulis sebagai nilai didaktif atau nilai pendidikan supaya orang bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, supaya orang bisa belajar mengambil kesimpulan manfaat dari sebelumnya. Maka ada pendidikan, ada nasihat di dalam teks hikayat tersebut. Meskipun dia dalam bentuk cerita prosa, meskipun dia dalam cerita yang mustahil diperdengarkan, maka kita bisa masih belajar. Ternyata ada nilai pendidikan dari cerita yang aneh tersebut, dari cerita hikayat yang sudah terjadi pada masa lampau tersebut, ada nilai pendidikannya. Maka secara keseluruhan bisa kita ambil bahwa teks hikayat adalah prosa lama yang bercerita tentang kejadian fiksi di masa lalu, tentang kejadian sesuatu yang tidak tahu kapan penulisnya, tentang kejadian yang selalu diiringi dengan sebuah kemustahilan. Tapi bisa kita ambil nilai keagamaannya, nilai budayanya, nilai sosialnya, nilai pendidikannya, dan nilai moral. Itulah dia pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.